tuduhan terhadap Islam buatan Nabi Muhammad atau plagiat. Tuduhan bahwa agama Islam merupakan buatan Nabi Muhammad atau hasil ciplakan dari agama Yahudi adalah pandangan yang sering diajukan oleh sebagian kaum orientalis. Namun pandangan ini perlu dikaji lebih mendalam dengan memperhatikan konteks, sejarah, dan juga ajaran-ajaran dalam Islam. Yang pertama tentang ajaran penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari. Ajaran penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari memang terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab agama Yahudi seperti dalam kitab Kejadian dalam Injil. Namun konsep ini bukanlah hal yang eksklusif bagi Yahudi atau Islam saja. Banyak tradisi agama lain seperti dalam agama Kristen dan juga dalam tradisi kepercayaan kuno yang memiliki pandangan serupa mengenai asal-usul alam semesta. Oleh karena itu, hal ini bukan bukti bahwa Islam menjiplak agama Yahudi, melainkan menunjukkan kesamaan dalam narasi agama-agama Abrahamik. Yang kedua, hari suci dalam sepekan. Memang dalam agama Yahudi, hari Sabtu adalah hari suci, dan dalam Islam, hari Jumat adalah hari yang suci. Namun perbedaan ini cukup jelas di mana setiap agama memiliki hari suci dengan makna dan praktik ibadah yang berbeda. Dalam Islam, hari Jumat bukan hanya hari istirahat, tetapi juga diisi dengan ibadah Jumat yang sangat khusus yang tidak ada padanannya dalam agama Yahudi. Lalu beberapa kosakata yang sama dalam Al-Quran dan juga kitab Yahudi. Kosakata yang sama dalam Al-Quran dan kitab Yahudi seperti hal nama nabi atau istilah-istilah tertentu tidak serta-merta membuktikan bahwa Islam adalah jiplakan dari Yahudi. Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran memang mungkin memiliki kata-kata yang serupa dengan bahasa Ibrani yang digunakan dalam kitab-kitab Yahudi, tetapi ini lebih disebabkan oleh kedekatan geografis dan juga historis antara masyarakat Arab dan Yahudi pada masa itu. Kesamaan kosakata ini tidak menunjukkan bahwa Islam menjiplak, tetapi mencerminkan interaksi dan pengaruh budaya yang ada. Lalu ada juga yang sering dikatakan Nabi Muhammad dan perdagangan dengan pemuka agama. Memang Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam atau Syria, di mana banyak pemuka agama Yahudi dan Kristen. Namun, ini bukan berarti bukti bahwa beliau menjiplak agama mereka. Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang jujur dan cerdas. Ajaran yang beliau bawa adalah wahyu langsung dari Allah. Dan meskipun terdapat kemiripan dalam beberapa ajaran, Islam tetap memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dalam agama Yahudi. Seperti yang dikatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Adapun apabila dipikir-pikir secara logis, Nabi Muhammad datang ke Syam untuk berdagang, dan apabila mendapatkan informasi tidak sebanyak seperti yang ada dalam kitab Al-Quran berdagang, Nabi Muhammad sendiri juga tidak mengikuti ajaran-ajaran dari pendeta tersebut sehingga dapat mendapatkan ilmu yang secara lengkap dan juga detail. Meskipun mendapatkan ilmu mungkin hanya tersirat atau beberapa potongan-potongan kata. Bukti konkret, Al-Quran dalam banyak ayatnya menegaskan bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad adalah benar-benar berasal dari Allah, dan beliau tidak meniru atau memodifikasi ajaran agama lain. Contohnya dalam surat Al-Ahqaf ayat 9 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui apapun yang akan terjadi selain yang diajarkan kepadanya oleh Allah. Jadi perlu digarisbawahi juga bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang ummi atau seseorang yang tidak bisa membaca dan juga menulis. Lalu selanjutnya tentang implementasi metode dan metodologi dalam masalah suami istri. Dalam kasus seorang suami yang berusaha mendapatkan kelapa muda untuk istrinya yang ngidam, kita dapat mengimplementasikan metode dan metodologi dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang terstruktur. Metode yang digunakan yang pertama ada metode problem solving. Dalam kasus ini, suami dapat mengaplikasikan metode pemecahan masalah atau problem solving. Langkah pertama adalah memahami kebutuhan atau keinginan sang istri, yaitu air kelapa muda. Kemudian mencari solusi terbaik untuk mendapatkan kelapa muda meskipun tidak musim. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari sumber kelapa muda di tempat lain, seperti membeli dari tetangga atau bahkan mencari cara untuk mendapatkan kelapa muda dari tempat yang lebih jauh. Lalu yang kedua ada metode negosiasi. Jika suami tidak mendapatkan kelapa muda langsung dari pohon milik tetangga,
suami bisa melakukan negosiasi untuk membeli atau meminta tetangga menyediakan kelapa muda tersebut dengan cara yang baik. Metode ini mengedepankan komunikasi yang efektif dan mencari a win-win solution bagi kedua belah pihak. Lalu metodologi yang digunakan yaitu pertama pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini kita bisa melihat perasaan suami dan istri secara lebih mendalam. Tujuan dari metodologi ini adalah memahami aspek emosional dan sosial dari hubungan mereka. Suami yang ingin memenuhi keinginan istrinya mungkin melibatkan aspek-aspek komunikasi, harapan, dan keterhubungan dalam keluarganya. Yang kedua, pendekatan empiris. Dengan mencari solusi praktis untuk mendapatkan kelapa muda tersebut, suami dapat menggunakan pendekatan empiris melalui eksperimen dengan mencari solusi yang memungkinkan, misalnya dengan pergi ke pasar atau mencari informasi melalui media sosial atau komunitas. Yang nomor 3 ada peta konsep MSI atau metodologi studi Islam dan kemungkinan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Peta konsep MSI sendiri merujuk pada pendekatan dan cara-cara yang digunakan untuk mempelajari dan memahami ajaran, sejarah, dan praktik-praktik dalam agama Islam. Peta konsep MSI melibatkan berbagai disiplin ilmu dan metode penelitian yang mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang Islam. Dalam peta konsep MSI terdapat beberapa elemen penting yang antara lain yang pertama ada sumber Islam seperti Al-Quran, hadis, ijtihad, ijma, qiyas. Lalu yang kedua ada metode penelitian Islam, ada tekstual, historis, dan juga komparatif. Lalu ada bidang kajian, beberapa bidang kajian dalam MSI antara lain ilmu tafsir, ilmu fikih, dan juga ilmu kalam. Ada juga sejarah Islam, ada juga sosiologi Islam. Lalu, apakah Islam bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan? Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan dalam konteks tertentu, yaitu dalam hal penerapan prinsip-prinsip ilmiah yang ada dalam ajaran Islam. Beberapa aspek yang mendukung pernyataan ini adalah dalam Al-Quran dan juga sains. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk belajar tentang alam semesta, proses alam, dan penciptaan oleh Tuhan. Konsep-konsep ilmiah dalam Al-Quran seperti sistem tata surya, perkembangan janin, dan proses fotosintesis menunjukkan bahwa Islam mengakui pentingnya ilmu pengetahuan. Lalu, ilmu dan pencarian pengetahuan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Hadis-hadis beliau menyebutkan bahwa mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Islam mendukung ilmu pengetahuan dan pengembangan rasio manusia untuk memahami dunia. Lalu, ada juga kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa keemasan Islam, yaitu abad pertengahan, ilmuwan muslim memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai bidang ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran seperti yang kita kenal Ibnu Sina, dan filosofi atau filsafat. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengajarkan tentang aspek spiritual, tapi juga mengajarkan tentang ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.